Halo semua, kami dari kelompok 7 akan membahas artikel yang berjudul Knowledge-Based Management Support and Application of Diagnostic Reasoning to Corporate Financing Decisions. Nah, anggota dari kelompok 7 adalah Dwi Andriani Zahara, Atorik Suryana, dan Marisa Triani. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan artikel. Yang pertama yaitu pendahuluan. Diagnosis melibatkan identifikasi keadaan sistem yang mendasari berdasarkan serangkaian gejala yang dapat diamati, seperti menilai posisi keuangan perusahaan atau mengevaluasi kesehatan pasien menurut Bauman 1983. Beberapa peneliti telah menunjukkan pentingnya diagnosis masalah manajerial sebagai bagian dari fungsionalitas TSS menurut Courtney et al. 1987. Termasuk dukungan grafis untuk menemukan masalah menurut Park 1990. Strategi penalaran yang diusulkan menggunakan pendekatan pemecahan masalah dua fase yang menerapkan klasifikasi dan metode konstruktif secara berurutan. Metode klasifikasi mengeksploitasi pengetahuan domain untuk kemungkinan kategori masalah dan gejala yang terkait. Selanjutnya, metode pemecahan masalah konstruktif mencapai diagnosis dengan mengintegrasikan submasalah yang teridentifikasi dengan cara yang ditangguhkan. Selanjutnya yaitu hubungan domain manajemen keuangan dan penyesuaian kebijakan. Pencapaian tujuan pertumbuhan strategis perusahaan jangka panjang dapat terancam ketika pengembalian investasi aktual atau RONA jauh dari tingkat yang diantisipasi. Ini mungkin menandakan potensi kekurangan dana internal yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan target mandiri. Jika perusahaan ingin mempertahankan tingkat pertumbuhan target yang diyakini akan meningkatkan pangsa pasar dan kekayaan pemegang saham, perusahaan dapat mencari pendanaan eksternal. Alternatif pembiayaan eksternal mungkin merupakan penyesuaian dalam kebijakan dividen perusahaan, yaitu dapat dilakukan dengan mempertahankan lebih banyak pendapatan, yaitu meningkatkan R, dengan mengurangi rasio pembayaran dividen. Selanjutnya yaitu analisis. Yang pertama, domain keuangan. Analisis yang cermat atas laporan-laporan ini memberikan petunjuk penting tentang kesehatan jangka panjang korporasi. Analisis keuangan melibatkan aspek kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menafsirkan status keuangan suatu perusahaan dengan menghitung berbagai rasio keuangan menggunakan item laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Pendekatan kualitatif adalah aspek penilaian analisis yang biasanya membutuhkan pemahaman keputusan akuntansi yang mendasari dan konsekuensi ekonomi dari transaksi keuangan. Selanjutnya ada kinerja pengukuran. 4 bidang yang sangat penting untuk kinerja perusahaan termasuk likuiditas, kemampuan membayar utang jangka panjang, profitabilitas, dan analisis ekuitas investor. Rasio likuiditas berfokus pada kemampuan untuk memenuhi hutang jangka pendek. Fokus utama dari rasio ini adalah pada hubungan antara pendapatan, aktiva lancar, dan kewajiban lancar. Rasio-rasio ini mencakup ukuran-ukuran seperti rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, modal kerja, dan arus kas. Nah, ada juga kualitatif. Analisis kualitatif yaitu aspek penilaian membutuhkan pemahaman tentang keputusan akuntansi yang mendasari dan implikasi ekonomi dari transaksi keuangan. Angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah masukan untuk berbagai rasio yang mengukur semua aspek status keuangan termasuk likuiditas, kemampuan membayar hutang jangka panjang, profitabilitas, dan analisis ekuitas investor. Selanjutnya yaitu representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan dapat dilihat pada dua tingkatan. Tingkatan simbol menentukan pengetahuan dalam hal bagaimana hal itu diadakan. Misalnya, kumpulan not atau rute, time untuk pengindeksan atau hierarki pewarisan. Sebaliknya, tingkat pengetahuan melibatkan penentuan apa yang akan diwakili. Itu tidak membedakan antara berbagai cara untuk menangkap informasi yang sama.
Pengetahuan domain aplikasi dapat direpresentasikan dengan menggunakan metode abstraksi seperti agregasi dan generalisasi, menurut Smith dan Smith 1977. Baiklah, selanjutnya tingkat pengetahuan. Dalam domain keuangan perusahaan, pada tingkat pengetahuan, tingkat abstraksi tertinggi adalah keuangan perusahaan, agregasi sumber daya, tindakan, prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP, fokus dan ukuran kinerja. Gambar 3 di samping ini mewakili pengetahuan keuangan perusahaan pada tingkat pengetahuan. Baiklah, selanjutnya tingkat simbol. Pada tingkat simbol laporan keuangan dapat direpresentasikan menggunakan skema berorientasi objek yang secara alami mengeksploitasi bagan hierarki akun. Gambar 4 menggambarkan representasi bingkai untuk sampel objek termasuk dalam kategori sumber daya. Ini termasuk aktiva lancar, persediaan, dan bahan mentah. Selanjutnya pada gambar 5 menggambarkan hierarki objek yang diperlukan untuk menghubungkan bingkai rasio satu sama lain. Hubungan seperti itu harus direpresentasikan sebagai bentuk komputasi alternatif. Materi selanjutnya yaitu strategi pemecahan masalah. Strategi pemecahan masalah merupakan aspek dinamis dari desain sistem, yaitu menentukan cara sistem membawa keluar dari proses penalaran. Dengan kata lain, itu menjelaskan bagaimana pengetahuan dinamis stratis, termasuk fakta domain dan kemungkinan kategori masalah, akan digunakan selama proses penalaran. Clancy 1984 mengidentifikasi dua pendekatan pemecahan masalah yang berbeda, juga disebut strategi penalaran, mengatur desain sistem pakar. Klasifikasi dan metode konstruktif. Metode pemecah masalah. Klasifikasi mencapai solusi dengan menghubungkan data secara sistematis ke serangkaian solusi alternatif yang disebut sebelumnya. Sedangkan metode pemecahan masalah konstruktif membangun solusi dengan bantuan pengetahuan domain, struktural, dan perilaku. Selanjutnya materi tentang dinamika penalaran. Strategi pemecahan masalah yang diusulkan untuk diagnosis masalah menggunakan dua fase. Pada tahap awal, diagnosis masalah dipandang sebagai masalah klasifikasi. Masalahnya dipartisi menjadi sub-masalah yang dapat dikerjakan secara mandiri. Dalam domain manajemen keuangan, submasalah dapat diidentifikasi sebagai solvabilitas, profitabilitas, kebijakan penetapan harga, dan pengendalian biaya. Pada tahap 2, pemecah masalah beralih ke strategi konstruksi. Selanjutnya, aplikasi pemecahan masalah strategi dalam domain keuangan. Yang pertama, perusahaan dapat mengumpulkan uang yang diperlukan dengan cara meminjam. Hal ini akan meningkatkan rasio utang terhadap ekuitas. Yang kedua, tanggapan alternatif terhadap kelangkaan dana adalah pengurangan rasio pembayaran dividen. Model penilaian memprediksi bahwa pemotongan dividen akan bekerja ke arah pengurangan harga saham perusahaan. Namun, ini harus ditimbang dengan penggunaan positif dana yang dapat dialokasikan, khususnya dampak pada potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Yang ketiga, sumber lain dari kekurangan pendanaan dapat terletak pada kemerosotan profitabilitas internal, yaitu pengurangan laba atas aktiva bersih. Dalam hal ini, potensi alternatif kebijakan mungkin tidak semuanya murni. Selanjutnya, kesimpulan. Domain diagnosis masalah sebagai jaringan yang saling berinteraksi submasalah yang perlu dikumpulkan untuk membentuk diagnosis akhir atau solusi. Pendekatan ini menggunakan strategi pemecahan masalah kecerdasan buatan, metode klasifikasi sebelum konstruktif metode. Pendekatan penalaran diagnostik yang diusulkan meresmikan proses pemetaan fakta organisasi ke kategori masalah yang mungkin terjadi. Sebuah sistem yang dapat menginterpretasikan hasil dari berbagai peristiwa, data, dan mampu memberi sinyal kemungkinan masalah di masa depan dapat menjadi alat pendukung yang berharga untuk manajemen proaktif. Ini akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan kemanjuran pengambilan keputusan manajerial yang melampaui domain manajemen keuangan. Kesempatan ini merupakan agenda bermanfaat untuk penelitian masa depan serta berfungsi sebagai masukan yang efektif dalam proses pengembangan pedagogis.